Selamat sore, Mbak. Sore, Mbak. Tadi habis dari mana nih Mbaknya? Ini tadi habis kuliah sih, Mbak. Ada matkul, berapa matkul nih? Oh, masih kuliah ya? Iya, Semester berapa, Mbak? masih baru semester 3 sih, Pak. Mbak. Oh, sama sih kayak ponakan saya juga semester Oh, iya. 3. Di mana kalau boleh tahu? Saya di UNES. Oh, Nesa. Iya. Sama, Mbak, sama. Oh iya, Iya. jurusan apa? Geografi. Eh, Mbaknya kalau boleh tahu asal mana? Saya asli saya Iya, aslinya. Kediri. Oh, Kediri. Berarti tadi ke sini tuh dari kota apa dari Kediri? Saya di sini kan ngekos itu. Tadi habis kos ya. Oh, ini benar dengan Mbak Nisa. Iya, betul. Tadi kesini nanya apa, Mbak? Naik tadi kesininya aku jalan sih, Kak. Kan Oh, jalan. Iya. Nggak panas ya, Mbak ya? Enggak sih. Udah biasa tau. Mbaknya udah makan sore? Udah. Oh, udah. Tadi saya mau ajak makan, Mbak. Oh gitu, Bang. Iya, ada lah di tempat. Mungkin Iya. next time aja ya, Iya. Mbak ya. Sebelumnya Mbak Nisa, kalau boleh tahu Mbak Nisa tahu tempat ini dari mana, Mbak? Ini aku dari temenku sih, Mbak. Dari temen deket. Oh, dari temen deket Mbak Nisa ya. Tapi sebelumnya Mbak Nisa udah pernah konseling kayak gini apa belum? Belum sih, Mbak. Ini baru ketemu. Sebenarnya aku punya temen dari BK. Ya. Nah, itu aku sering cerita ke dia. Tapi kalau untuk benar-benar ke konselor itu baru pertama kali. Oh, jadi baru pertama kali ke konselor nih ya. Iya. Tapi udah paham apa itu konseling atau belum paham atau cuma sekedar tahu aja? Ya, tahu dikit-dikit sih kan karena teman saya juga dari BK. Tapi ya masih dikit-dikit lah. Ini saya perlu menjelaskan lagi ya. Boleh? Saya jelaskan dulu ya, Mbak ya. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu ya. Nama saya Rina, Mbak Nisa bisa panggil Mbak Rina atau Kak Rina. Karena di sini saya sebagai konselor Mbak Nisa. Jadi konseling itu proses bantuan konselor kepada konselingnya. Jadi Mbak Nisa sebagai konselingnya, saya sebagai konselornya. Lalu di sini tuh kita mempunyai beberapa asas. Saya jelaskan beberapa aja ya, Mbak ya. Ini ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Mbak saya ceritakan pada saya itu akan terjamin rahasianya. Lalu ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak Nisa tadi datang ke sini dengan sukarela apa ada paksaan? Sukarela sih karena emang mau cerita. Oh ya, berarti itu asas kesukarelaan ya, Mbak ya. Lalu ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Nisa itu bebas cerita sama saya, terbuka aja nggak apa-apa, Mbak. Kalau boleh tahu, apa ada yang mau diceritain ke Ada saya? sih, Mbak. Sebenarnya akhir-akhir ini tuh aku merasa kayak mana ya? Kayak ngerasa minder gitu loh. Jadi kan aku kan di kuliah kan ikut 2 organisasi ya. Nah, 2 organisasi itu aku nggak tahu kenapa kok selalu mereka tuh punya proker tuh bareng gitu loh. Dan aku juga nggak tahu kenapa akhir-akhir ini aku selalu pilih buat jadi panitia di keduanya. Kayak yang terakhir kali itu aku di yang proker satunya itu aku jadi si acara, si koor acara. Terus yang satunya aku jadi koor VDD itu kayak langsung next. Jadi hari ini aku jadi koor VDD terus besoknya tuh aku langsung jadi koor acara. Sedangkan tim-tim aku, maksudnya kayak rekan-rekan aku tuh mereka tuh kayak katik-katik gitu. Aku paling muda kan ya. Nah di sini kan posisiku koordinator mereka, tapi aku ini paling muda. Jadi aku merasa kayak minder dan aku merasa kayak Jadi Mbak Nisa ini ikut organisasi dan di dalam organisasi itu merasa padat banget gitu ya, Mbak ya? ya dan juga minder. Ya waktu acara ini belum selesai terus tambah acara ini tambah. Jadi kayak merasa minder gitu ya. Ya, Merasa kayak apalagi itu katik-katik aja. iya. Jadi kayak merasa kayak nggak cukup baik buat melakukan itu tadi. Dan keteteran juga. Kayak maksudnya kan karena dua proker dalam satu apa ya 1 minggu gitu loh kayak langsung gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku kurang maksimal gitu. Jadi kayak harusnya kan aku bisa maksimal di
ini, tapi harus bagi sama yang ini, jadinya kayak aku tuh kurang maksimal. Jadi Mbak Nita merasa minder sama saking cutting itu Iya. tadi dan potensi Mbak Nisa merasa kayak kurang maksimal gitu. Kalau boleh tahu tadi kan Mbak Nisa kan bilang ya kalau merasa minder di organisasi itu. Secara kan Mbak Nisa kan di organisasi itu Mbak Nisa kan paling kecil ya. Ada nggak pikiran Mbak Nisa yang selain Mbak Nisa merasa paling kecil gitu? Ada sih Mbak, mungkin karena aku tuh jujur ya Mbak, dari SD, SMP, SMA tuh gak pernah ikut organisasi apa-apa. Dan kuliah ini aku baru ikut pertama kali dan langsung berorganisasi. Dan aku dihadapkan sama orang-orang yang ternyata tuh mereka tuh udah berpengalaman berorganisasi dari SMA, dari SMP, dari SMA. Bahkan tuh kating-kating aku tuh ada yang kayak ketos dari SMA, bahkan ada yang ketua umum KM gitu. Jadi ya siapa sih Mbak yang nggak ngerasa nggak minder gitu, maksudnya kayak kayak dari SMP nih aku nggak pernah ikut apa-apa, terus tiba-tiba kuliah aku harus ber apa ya, ya harus berpartner lah sama mereka yang udah ini. Terus apalagi akhir-akhir ini ya Mbak, aku tuh juga dipilih jadi orang acara. Nah itu tuh anggota aku itu Mbak, itu tuh bener-bener di atas aku, kayak kan acara kan biasanya kayak nge-MC dia Mbak, aku kan koornya ya Mbak, dan anggota tuh cutting yang udah kayak berpengalaman, yang udah nge-MC sana sini, bahkan juga ketua sana sini, kayak udah produktif. Aku tuh ngerasa kayak aku tuh kurang gitu, masa aku yang nggak ada pengalaman jadi koornya dia gitu. Jadi aku ngerasa kayak minder dan aku kayak kurang pede gitu buat ngomong gitu, terus ngasih tahu gimana gitu. Aku jujur kayak ngerasa kurang gitu. Jadi ini Mbak Nisa pengalaman pertama ya untuk Ya, kayak ikut organisasi. Jadi sebelumnya Mbak Nisa itu kayak apa belum pernah ikut organisasi sama sekali SMP sampai SMA. ya, Lalu tiba-tiba kuliah ikut organisasi dan kumpulnya tuh bersama kating-kating gitu. Jadi apalagi Mbak Nisa kan juga koor dari acara itu. Jadi kalau mau nyuruh-nyuruh itu bukan gitu ya nah, Mbak ya. ya. Aku malah mereka kayak lah kan nggak gini, harusnya sama kayak aku malah takut malah dikoreksi gitu loh. Oh iya, saya paham Mbak apa yang Mbak Nisa alami. Sekarang kita coba lihat dari sisi positifnya. Yang tadi kan Mbak Nisa merasa minder dan merasa nggak cukup baik. Lalu sisi positifnya itu apakah ada bukti sebenarnya Mbak Nisa itu merasa cukup baik dalam berorganisasi itu? Sebenarnya gini sih Mbak, kan aku udah berjalan udah hampir 1 periode kan. Sejujurnya aku selama ini lancar-lancar aja sih, selama aku ditunjuk sebagai koordinator sama kalau acara itu sebenarnya aman-aman aja dan berjalan lancar acaranya. Maksudnya aku sebagai koordinator aku bisa, tapi tetap ada rasa minder gitu. Ya karena mungkin karena sama yang lebih tua itu ya Mbak. Iya, dan gimana ya Mbak, kayak jujur aku tuh nggak tahu kenapa kok aku ngerasa aku udah tersinggung gitu. Maksudnya kayak misal ada katinku yang cuma bilang gini, Dek, ini kurang ini, kurang ini. Sebenarnya itu kan bagus, maksudnya dia ngingetin aku biar aku bisa lebih baik, itu benar. Tapi kadang aku ngerasa kayak aku tuh di apa ya,
disalahin gitu loh. Aku ngerasanya malah kayak mereka tuh ngerasa lebih baik dari aku. Karena mereka mau tua kan. Dia kayak Jadi Mbak Nisa ini bukan kayak diajarin gitu. iya. Sebenarnya mereka tuh ngomongnya menurut aku Kayak nusuk gitu. ya nggak tahu kenapa ya. Padahal menurut aku kalau dibaca lagi sebenarnya nggak ada yang salah. Iya. Maksudnya kayak teksnya juga nggak ya selalu gimana. Tapi mungkin karena mungkin aku yang mudah Belum tersinggung. berpengalaman. Iya. Tapi aku pun nggak ngerespon yang marah gitu. Cuman ya aku respon biasa kayak oh iya kak. Tapi tetap rasanya di hati kayak Iya. apa aku seburuk itu ya. Jadi lucunya itu kamu tuh sering diinget kan sama cutting, tapi kamu udah tersinggung gitu ya. Iya. Sekarang coba kita lihat di sisi lain ya. Misalnya kamu kan tadi bilang aku merasa minder atau aku eh apa kurang baik gitu. Sekarang coba kamu bilang suatu seperti sekarang kita coba kamu bilang aku sedang berusaha dan aku mau terus belajar gitu. Apa kamu bisa bilang kayak gitu? Jadi ini kayak afirmasi ya sebelum misalnya aku berusaha ada tuh sebenarnya tuh udah berusaha gitu loh. Kayak selama ini aku selalu ya berusaha sebaik mungkin kayak mampuku dan sebisa aku kalau saat kita tahu ya aku tuh selalu berusaha untuk tanya kadang terus mereka juga kayak yang lainnya kayak dong masa bisa tapi aku selalu berusaha biar bisa lah. Jadi Mbak Nisa memiliki keinginan untuk kita seperti itu ya Mbak Yoga. Kita belajar dan berusaha agar bisa maksimalkan kita. Nah, Terus aku juga ngerasa tidak bisa ngelakuin apa-apa Kak. Apalagi di awal-awal periode itu kayak ngangong banget Kak. jadi kamu di awal periode organisasi itu kamu merasa nggak bisa melakukan apa-apa. Iya. Eh, Sekarang coba kita cek apakah yang kamu lakukan di organisasi itu benar-benar salah atau gimana? Gimana ya? Awal-awal gini sih mungkin Kak cuma waktu itu tuh aku awal periode sebenarnya aku ngangong awal terus aku nggak pakai Pak tapi kok untungnya waktu itu aku sebagai PDD di awal-awal puasa awal jadi aku tuh kan pas sebagai PDD kan apa sih paling cuma foto edit itu kan aku juga udah bisa jadi aku nggak terlalu ngangong lah tapi pas pertama kali jadi humas pertama kali jadi si acara itu aku ngerasa kayak aku banyak salahnya sih Kak. Karena mungkin pertama kali jadi aku ngerasa banyak kesalahan aku iya kalau diajak di sih selain PDB Jadi kamu merasa kayak Inggris itu kayak nggak tahu apa-apa gitu. iya Terus tiba-tiba langsung jadiin PDD. ya yang cuma sih yang PDB aku nggak apa-apa sih Kak aku pengen aja karena PDB kan menurut aku gampang itu aku juga sudah pengalaman lah aku sering dulu SMA aku harus ikut lomba desain jadi kok aku ditempatin di PDD itu aku keberatan tapi kalau ditempatin di humas acara dan yang lain-lain selain PDD jujur aku bingung karena guru dan aku juga pernah melakukan kesalahan sih waktu aku jadi humas pertama kali Jadi Mbak Nisa ini kayak apa ya merasa nggak bisa melakukan apa-apa di divisi acara sama Mama ya tadi. Soalnya kan juga pengalaman pertama. ya Tadi kalau paling parah humas Kak lupa ya. Ya emang kalau hubungan sama masyarakat itu emang kayak agak gimana gitu ya Mbak ya. Apalagi kalau kita salah pasti kita yang kena bukan ya eh, betul banget teman-teman kita ya atau anggota kita gitu ya. Ya. Lalu tadi saya dengar ada kesalahan yang membuat nggak bisa teringat tuh.
Iya, ada Kalau boleh tahu apa Mbak kesalahannya? Bang Dimas tuh kayak ada skor gitu lah. Sebenarnya saya tuh kayak diperanin gitu sama dia. Kan saya kan bantu komunikasi antara HB sama HB. Nah, ada kayak jadwalnya tuh diganti mulu gitu loh sama yang bagian sini. Sedangkan yang sini udah nunggu, Kak. Nah, ternyata tuh ada miskom, nah, akhirnya tuh si ini udah nyampe di tempat, tapi si ini belum mulai. Jadi saya sebagai humas sih kayak marah. Saya udah ya masih saya ternyata pihak yang udah standby sana datanya soalnya saya gimana ya, dari sininya tuh gak jelas gitu loh di tentang jadwal terus sebagai masih merasa bersalah. Jadi kesalahannya tadi kayak miskom gitu ya. Ya, Oke, jadi kayak miskom itu emang kesalahan yang umum terjadi. eh, tapi menurut aku itu parah sih Kak. Ya saya paham apa yang cara rasain ya, apalagi ini pengalaman pertama Mbak Nisa jadi kayak acara Ya, dan lain sebagainya di organisasi ini yang kayak jadi itu wajar banget kalau Mbak Nisa tuh merasa nggak cukup baik dan Mbak Nisa merasa nggak bisa melakukan apa-apa itu nggak apa-apa Mbak. Namanya juga belajar ya Mbak ya. Ya kan tadi kan Mbak Nisa bilang kalau merasa nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, itu kan negatif ya Mbak ya. ya, Jadi kita coba lihat dari sisi positifnya. Kayak tadi yang pertama, aku nggak cukup baik. Ya, kita coba lihat ke sisi positifnya itu gini Mbak. Mungkin Mbak Nisa bilang kalau aku kadang buat kesalahan, tapi aku juga banyak melakukan hal baik. Apakah Mbak Nisa ingin mencoba alternatif itu? boleh langsung bilang ya. Iya boleh. Aku memang sering bikin kesalahan, tapi aku selama ini juga udah berusaha baik buat berbuat selalu jadi yang terbaik Pak. Kayak kesalahan tuh kan menurut aku gak bisa dihindari sih ya kan. Ya emang pasti ada kesalahan gitu loh. Kesempurnaan kan hanya milik Allah ya. Jadi mungkin aku bisa sih sekarang lebih untuk kayak untuk bisa menerima bahwa kesalahan itu kok normal gitu dan yang penting aku udah berusaha sebaik mungkin dan apa sih. Oke, tadi kan Mbak Nisa, tadi kan yang pertama ada pikiran negatif berubah jadi positif ya Mbak ya. Yang tadi aku merasa nggak cukup baik. Lalu yang kedua itu Mbak Nisa bilang aku nggak bisa melakukan apa-apa. Nah itu kan negatif ya. Lalu kita coba alihkan ke pikiran positif ya Mbak ya. eh seperti mungkin Mbak Nisa bisa bilang aku kadang buat kesalahan tapi aku juga punya banyak hal untuk belajar dari kesalahan itu. Apakah Mbak Nisa mau melakukan alternatif positif itu? Boleh sih. Ini langsung ngomong ya. Iya boleh. Merasa selama ini aku tuh memang tidak bisa apa-apa. Tidak bisa bikin kesalahan. Tapi ini semakin kesini aku sadar bahwa kesalahan kayak gitu aja. Karena kan emang memang memang pasti di kesalahan lah. Sekecil itu pasti kesalahan kan. Kesalahan itu hanya dari Allah. Dan aku juga udah belajar dari sana gitu. Apa ya? Kesalahannya itu kayak wajar gitu. Gak harus perfect. Dan menurut aku juga udah berusaha selama ini kayak selalu ngatur dua organisasi dengan
matkul tugas-tugas matkul terus dengan buat organisasi tadi aku juga udah bisa baik untuk manage semuanya gitu loh. Dan kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya selama di join kepanitiaan atau join platform sebenarnya aku juga udah pikir baik kok, enggak maksudnya aku nggak pernah bikin cover tuh jadi mess up chaos berantakannya tuh nggak masalah ini juga sebenarnya wajar-wajar aja. Mungkin emang karena aku yang gampang singgung karena emang oh ya mbak Renhat aja kalau aku sama mereka yang udah senior tuh aku merasa terintimidasi karena aku ya kurang terus. Jadi Mbak Nisa merasa kayak terasingkan gitu ya sama kagum-kagumnya. Kan Mbak Nisa ini junior sendiri di organisasinya. Iya kan juga ya kak. Yang satunya itu aku bener-bener yang paling kecil kayak angkatan itu cuma aku doang yang lainnya kating-kating. Tapi yang satunya itu sebenarnya ada yang seangkatan. Tapi yang program kemarin itu yang jauh angkatan lagi. Dan yang kecil tuh cuma aku doang dan aku harus jadi koor. Sementara mereka tuh kayak apa ya? Ya sudah jadi gampangin aku gitu loh Pak. Aku merasa mereka jadi kayak menggampangkan aku karena aku kan kecil. Bisa disuruh-suruh gitu. Iya, padahal kan ya walaupun aku paling kecil kan aku soal PK nih. Jadi aku merasa kayak ya enggak dia. Harusnya diajarin gitu. Ya. Nah itu bikin aku jadi tambah minder karena kayak kok aku diginiin ya. Padahal kan ya emang sih aku mau lebih kecil dan mungkin mereka menganggap aku pengalaman aku kurang tapi tetap aja posisinya di sini kan aku koordinator kalian Jadi kalau sebagai koor itu kalau misalnya kalau nyuruh yang lebih tua nggak sungkan gitu ya Mbak ya. dia gede banget sih mbak rasanya kayak mana ya kadang tuh mereka juga kayak kalau negur aku mungkin maksud mereka tuh baik kayak mengoreksi gitu biar aku bisa belajar. Tapi kadang aku kayak tersinggung gitu. Nggak tahu kenapa. Apalagi kalau lewat chat itu kan kita nggak bisa lihat ekspresi mereka kan. Jadi mereka ngetik apa kita bisa baca beda Pakai nada beda. ya. Mungkin mereka maksudnya kayak ini yang diperbaiki tapi aku bacanya kayak iya diperbaiki. Jadi aku merasa kayak mereka nggak pilih aku dan aku nggak bisa gitu. Jadi Mbak Nisa itu kayak merasa terasingkan sama kadang-kadang itu. Apalagi kalau di grup ya. Kalau misalnya di grup itu kan ngetik ya Mbak ya. Jadi kayak kita bacanya itu dengan nada yang berbeda. Apalagi Mbak Nisa kan mudah tersinggung sama omongan mereka. Jadi kalau Mbak Nisa bacanya pakai nada yang ketus gitu, jadi Mbak Nisa mudah tersinggung dan mudah sakit hati gitu ya Mbak ya. Ya, tapi selama ini maksudnya walaupun saya sakit hati, walaupun ada musik nih mbak, tapi aku nggak pernah yang kayak respon dengan marah atau aku langsung nangis kalau emosi itu nggak, maksudnya kayak ya aku tersinggung bener, tapi aku nggak memperlihatkan itu. Jadi Mbak Nisa pendem gitu Dia, biar enggak ya biar nggak disangka baperan. oh iya ya saya paham Mbak kalau gitu. Lagi Mbak Nisa kan paling kecil di organisasi itu. Ya nanti malah kalau aku malah kayak dianggapnya aku nggak profesional. Kayak manja gitu ya Mbak. Mbak Nisa tahu nggak konsekuensinya yang tadi Mbak Nisa merasa minder dan merasa nggak bisa melakukan apa-apa. Ada sih sebenarnya aku paham banget konsekuensinya kalau aku terus rasa tersinggung gitu. Itu tuh bakal gitu. Itu jadi kurang berkembang atau terhambat karena gampang tersinggung dan
aku takutnya kalau suatu hari aku kesini terus aku kayak ngambek, terus aku juga kayak mau bekerja itu kan jadi profesional ya Mbak. Jadi aku ya tahu konsekuensinya kalau aku terlalu minder dan jangan begitu. Jadi konsekuensi tadi bisa buat Mbak Nisa kayak begitu dan merasa nggak percaya diri gitu. Jadi takutnya kalau nggak profesional. Apalagi kalau mudah tersinggungan itu kayak agak gimana gitu ya Mbak ya. Ya, dan minderan juga. Sebenarnya kan nggak baik juga. Iya juga sih Mbak. Jadi Mbak Nisa udah paham ya apa konsekuensinya tadi ya. Paham sih Mbak sebenarnya. Lalu apakah ada langkah untuk menghindari itu tadi Mbak? Sebenarnya aku udah mikir semua ada sebenarnya itu sampai itu untuk ya pasti fokus ke hal baik aku, maksudnya kayak aku fokus ke diri aku sendiri aja, maksudnya walaupun mereka anggap aku yang paling kecil atau mungkin mereka nggak pakai nggak bisa, tapi yang penting aku itu keep improve ya. Jadi aku tetap untuk diri sendiri dan gak usah merasa minder atau lebih omongan mereka tentang susah ya. Jadi ambil sisi positifnya aja ya Mbak. Kalau kating-kating bilang kayak Ya, kamu kurang gini, jadi ambil sisi positifnya buat belajar menjadi lebih baik gitu ya. iya betul. Dan kalau mungkin next time kalau ada yang inget aku juga buat bisa terima gitu, terima bukan yang orang tersendiri. Kalau saya boleh usul ya Mbak ya, Mbak Nisa ini boleh nulis di kelas kecil kayak afirmasi gitu, kayak aku udah merasa lebih baik atau yang lainnya gitu ya Mbak ya. Mbak Nisa mau mencoba itu? Boleh sih, Mbak. Jadi kayak nulis afirmasi positif gitu. Nah nanti kalau Mbak Nisa udah melakukan itu, bisa kita lanjutkan ke sesi selanjutnya ya Mbak ya. Mbak, nanti aku coba. Soalnya selama ini aku juga gak pernah kepikiran buat terus gitu karena emang kurang sih Mbak. Nanti aku coba. Kalau Mbak Nisa berkenan untuk meng-share progresnya, Mbak Nisa boleh datang ke sini lagi untuk bisa cerita-cerita itu lagi dan bawa kertas kecil itu tadi ya Mbak ya. Kalau misalnya aku mau konsultasi tapi harus telepon gitu gimana Mbak? Maksudnya kayak aku gak bisa ke sini gitu. Boleh Mbak, kita jadwalkan aja kan. Mbak Nisa juga ada kuliah gitu ya Mbak ya. Saya juga ada kesibukan lain, boleh dijadwalkan. Terima kasih Mbak. Oke, tadi gimana perasaan Mbak Nisa udah cerita itu tadi? Sebenarnya sedikit membuka pikiran aku biar enggak selalu stuck di negative thinking sih Mbak. Jadi aku bisa ngelihat positifnya gitu, walaupun mbaknya nggak langsung ngarahin tapi sedikit aku jadi terarah gitu. Jadi kayak oh iya ya, kenapa aku nggak mikir positifnya dari dulu gitu. Jadi Mbak Nisa bisa berpikir positif ya Mbak ya? Iya. Oke, kalau Mbak Nisa ada perubahan besok bisa pesen lagi ya Mbak, bisa janjian sama saya. Saya juga itu agak longgar, jadi bisa kita jadwalkan ya Mbak ya. Mbak, Makasih ya Mbak udah datang ke sini. Maaf ya Mbak udah malam gini. Iya, Mbak. Makasih Mbak. Makasih ya Mbak ya.